Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang teori konstitusi. Perkenalkan, nama saya Alifa, NIM 304. Kaltiani, NIM 288. Bintang Syarifati, NIM 291. Saya akan menjelaskan tentang teori konstitusi. Pada mulanya kata konstitusi berasal dari bahasa Prancis, yaitu constitution, yaitu sebagai suatu ungkapan yang berarti membentuk. Oleh karena itu, pemaknaan kata konstitusi lebih dikenal untuk maksud sebagai pembentuk atau penyusunan atau menyatakan suatu negara. Dengan kata lain, secara sederhana, konstitusi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum maupun sesudah berdirinya negara bersangkutan. Namun secara terminologi, konstitusi tidak hanya dipahami dengan arti yang sederhana itu. Konstitusi dipahami secara lebih luas, selain dikarenakan oleh kompleksitasnya, permasalahan mendasar yang harus diatur oleh negara, juga dikarenakan oleh perkembangan pemikiran terhadap keilmuan dalam memahami konstitusi sebagai hukum dasar groundwork dalam suatu negara. Menurut para pandangan para ahli, Alfredinat Laisselle dilihat dari sosiologis dan politis, konstitusi dilihat sebagai sintesis antara faktor-faktor kekuatan politik yang nyatanya dalam masyarakat, dinamika hubungan kekuatan politik yang nyata itu dipahami sebagai konstitusi. 2. Konstitusi dilihat sebagai naskah hukum yang memuat ketentuan dasar mengenai bangunan dasar negara dan sendi-sendi pemerintahan. Kedua, B. K. C. Wheeler, konstitusi selain dipahami sebagai istilah untuk menggambarkan keseluruhan sistem pemerintahan suatu negara, juga sebagai kumpulan aturan yang membentuk dan mengatur atau menentukan pemerintahan negara yang bersangkutan. Ketiga, C. Dimli Ashidki, konstitusi sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar, tertulis, dan lazim, disebut undang-undang dasar, dan dapat pula tertulis. Di jeda Yuridis merupakan nama dari hukum itu sendiri, dan yuridis lebih banyak dipergunakan untuk menegaskan aspek kekuatan hukum atau landasan dari suatu hal yang telah diatur secara mengikat oleh hukum. Yuridis menggambarkan bahwa peraturan untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Konstitusionalisme adalah bentuk pemikiran dan tindakan politik yang berupaya mencegah tirani, termasuk hasil terburuk dari kekuasaan mayoritas, dan untuk menjamin kebebasan dan hak individu. Masuk konstitusionalisme adalah perilaku politik sesuai dengan konstitusi sejak abad ke-18. Elemen penting dalam konstitusionalisme modern adalah doktrin pemerintahan terbatas di bawah hukum dasar tertulis. Pemerintahan yang terbatas berarti bahwa para pejabat tidak dapat bertindak sewenang-wenang ketika membuat dan menegakkan keputusan publik. Pejabat publik tidak bisa begitu saja melakukan apa yang mereka mau. Dalam ekonomi, sistem ekonomi negara kita tentu tidak berdasarkan pada ekonomi yang kapitalistik atau berdasarkan sistem keagamaan tertentu. Landasan ideal dan konstitusional sistem ekonomi kerakyatan kita berdasarkan pada Pancasila. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang
mengacu pada amanat konstitusi nasional, sehingga landasan ideal dan konstitusional adalah produk hukum yang mengatur terkait dengan perhitungan ekonomi nasional. Landasan ideal sistem ekonomi kerakyatan adalah nilai-nilai Pancasila sebagai sistem nilai bangsa Indonesia untuk mewujudkan kelima sila ke dalam setiap kegiatan ekonomi. Tujuan pembangunan ekonomi adalah peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara keadilan sebagai perwujudan dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pilar utama sistem ekonomi kerakyatan terdiri dari 1. Mewujudkan kedaulatan ekonomi rakyat. 2. Penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Dan 3. Penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di Indonesia untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya, tahap pembentukannya. Pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, masa berlakunya UUD 1945. Pada masa periode ini, yang mana pertama kali terbentuknya NRI atau Negara Republik Indonesia, konstitusi atau UUD yang pertama kali berlaku adalah UUD 1945 hasil rancangan BPU PKI yang kemudian disahkan oleh PPKI. Selanjutnya, periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Masa berlakunya UUD Republik Indonesia Serikat atau RIS sebagai rasa ungkapan ketidakpuasan bangsa Belanda atas kemerdekaan Republik Indonesia. Maka terjadilah kontak senjata atau agresi oleh Belanda pada 1947 dari 1908 dengan keinginan Belanda, yang mana keinginan Belanda untuk memecah belah NKRI menjadi negara yang federal agar dengan secara mudah dikuasai oleh Belanda kembali. Selanjutnya, periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, masa berlaku UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Ternyata konstitusi RIS itu tidak berumur panjang dikarenakan tidak berakar dari kehendak rakyat, juga bukan merupakan kehendak politik rakyat Indonesia. Melainkan undang-undangnya tuh rekayasa dari pihak Belanda maupun PBB, sehingga menimbulkan tuntutan untuk kembali ke NKRI. Untuk selanjutnya, periode 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999. Masa berlakunya UUD 1945. Pada periode ini 1945 diberlakukan kembali dengan dasar Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Berdasarkan ketentuan ketatanegaraan Dekret Presiden diperbolehkan karena negara dalam keadaan bahaya. Oleh karena itu Presiden ataupun Panglima Tertinggi Angkatan Perang perlu mengambil tindakan hukum untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Slide selanjutnya. Untuk selanjutnya, periode 19 Oktober 1999 sampai dengan 10 Agustus 2002, masa berlaku pelaksanaan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai implementasi tuntutan reformasi yang berkumandang pada tahun 1998 adalah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dan dasar hukum perubahan UUD 1945 adalah pasal 3 dan pasal 37 UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR sesuai dengan kewenangannya. Untuk selanjutnya, periode 10 Agustus 2002 sampai dengan sekarang masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, setelah mengalami perubahan tersebut yang keempat kalinya, Undang-Undang 1945 merupakan dasar negara Republik Indonesia yang fundamental untuk mengantarkan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Tentu saja kehidupan demokrasi lebih terjamin lagi karena perubahan Undang-Undang 1945
dilakukan dengan cara hati-hati, tidak tergesa-gesa, serta dengan menggunakan waktu yang cukup, tidak seperti yang dilakukan BPUPKI pada saat merancang undang-undang waktu itu. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa kita sampaikan untuk materi konstitusi. Terima kasih atas perhatiannya.